Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir hari ini di dalam sesi pembelajaran Kitab Amsal dari Hikmat Kehidupan, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kitab Amsal? Amsal adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Dia adalah raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dia menulis terbanyak dari kitab Amsal ini. Baik, kita sudah sampai pada pembahasan Amsal yang kedua. Ya, Amsal pasal yang kedua. Ini saya lihat panjang ya, jadi kita akan bagi dua. Kita akan belajar jadi dua sesi dari Amsal pasal yang kedua ini. Saya akan bahas dulu Amsal 1 hanya sampai hari ini sampai pada ayat yang ke 11 saja atau ayat yang ke 10 ya. Iya, kita akan belajar dulu hari ini Amsal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10. Judul perikopnya adalah faedah dari menuntut hikmat. Apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya kita ini memperoleh hikmat Tuhan, ya? Ayat yang kedua, ayat yang pertama, Amsal 2 ayat 1, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengertian akan Allah." Di pembahasan yang kemarin ya dari Amsal pasal yang pertama kita sudah membaca, kita sudah belajar tentang hikmat itu sampai berseru-seru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok. Hikmat berseru, siapa yang mau mendengarkan nasihatku? Siapa yang mau mendengarkan ajaranku? Kita sudah tahu bersama hikmat itu adalah pengertian Tuhan. Pikiran Allah adalah hikmat, ya. Ayat di pasal yang kedua ini sebaliknya di sana dikatakan, "Anakku, jikalau engkau menerima perkataan hikmat itu, perkataanku, ya, jikalau engkau menyimpan perintahku dalam hatimu sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak." Ya, saudara, ketika seseorang itu sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, ketika seseorang itu sungguh-sungguh mau mengerti tentang jalan kehidupan, ketika seseorang itu sungguh-sungguh mau mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, mau memperoleh hikmat Allah, seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita tahu bersama orang-orang yang mengejar harta itu sering kali menghalalkan segala cara, ya, mengejar harta terpendam. Dulu saya mendengar banyak orang yang akhirnya menjual rumah, ya, bahkan tertipu puluhan miliar karena mengejar harta Presiden Soekarno. Katanya Presiden Soekarno itu punya emas batangan yang masih tersimpan sampai sekarang, yang masih diburu. Ya, untuk mengejar harta itu ada orang yang rela mengeluarkan sampai puluhan miliar. Kenapa? Merasa itu sesuatu yang sangat berharga. Firman Tuhan berkata memperingatkan kita hari ini Amsal 2. Kalau engkau mengejar takut akan Tuhan, mengejar hikmat Tuhan, mengejar pengetahuan kebenaran firman Tuhan, itu lebih daripada engkau mengejar harta terpendam itu. Saya selalu memberi nasihat kepada anak-anak saya. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar mencari kekayaan. Manusia itu hidup di dunia bukan hanya sekedar mencari gelar dan titel. Buat apa titel yang berjejer-jejer tanpa disertai hidup takut akan Tuhan itu percuma.
Kita hidup di dunia ini bukan hanya mencari kekayaan, nama besar, jabatan. Bukan, itu semua tidak akan ada artinya kelak di hadapan Tuhan. Seperti kemarin saya sudah beritahu bahwa kesuksesan kita di hadapan Tuhan berbeda dengan kesuksesan kita di dunia ini. Kesuksesan kita itu di dunia ini diukur dari nilai titel yang kita punya, jabatan, nilai kekayaan, rumah yang kita miliki. Tetapi di hadapan Tuhan, kesuksesan kita diukur dari berapa banyak hikmat, berapa banyak langkah hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Dan kesuksesan di hadapan Tuhan membawa kita sampai pada kekekalan. Karena itu carilah hikmat seperti yang kau mencari harta terpendam. Carilah hikmat, takut akan Tuhan seperti yang kau mencari harta dan perak yang berharga. Ya. Ayat yang berikutnya di sana, maka engkau dikatakan di sana. Ayat yang kelima. Kalau engkau mencarinya seperti mencari harta, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena banyak orang yang berkata Kristen, mengaku mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki pengertian yang sesungguhnya tentang takut akan Tuhan itu. Tuhan mau kita mengejarnya supaya kita memperolehnya. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Kita tahu hikmat adalah pengertian Tuhan, hikmat adalah pikiran Tuhan, dan sumber hikmat itu adalah Tuhan. Tetapi hikmat bisa datang kepada manusia itu lewat dua cara. Yang pertama, pemberian Allah. Ada orang yang tadinya tuh dia nggak mencari, tapi Tuhan pilih dia, ya, untuk menerima hikmat itu dibilang anugerah. Tapi ada orang yang memperoleh hikmat itu karena dia giat mencari, terus mengejar. Ya, seperti saya, saudara, saya itu mengenal Tuhan, ya bukan karena saya mau tadinya, ya, tapi ya saudara yang sudah mendengar kesaksian saya jatuh dalam banyak dosa, boro-boro punya hikmat. Saya hidup dengan kemauan saya, hawa nafsu daging, bahkan mengikuti iblis. Jatuh dalam berbagai dosa, dan singkat cerita saya sudah mau mengakhiri hidup saya karena saya merasa sudah hancur, hidup saya tidak berguna lagi. Saya pikir saya mau mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Tetapi Tuhan datang kepada saya, ya. Dia menjamah saya, saudara. Dan pertobatan saya itu termasuk pertobatan yang mungkin orang Kristen tidak mengalami itu, ya. Bahkan keluarga saya heran, teman-teman saya heran, bingung melihat apa yang terjadi pada diri saya. Nah, ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Ketika saya dijamah Tuhan hari itu, tiba-tiba saya mengalami perubahan paradigma, ya. Yang ada di benak saya bukan lagi mau bunuh diri, mau ini. Yang ada di benak saya cuma saya pengen kenal Tuhan. Saya pengen kenal Tuhan. Tiba-tiba, ya, sampai orang itu semua bingung. Ada beberapa teman yang bilang, "Hei, lu tuh bukan anaknya pendeta. Hei, kamu itu kenapa bisa jadi begini?" Saya juga nggak tahu, ya. Itu yang namanya pemberian anugerah. Ya, lalu setelah itu saya terus mencari dengan lapar dan haus saya mencari. Tapi ada orang juga yang menemukan hikmat karena memang dia ingin mencari hikmat itu. Ya, saya bersyukur hari-hari ini banyak orang yang melalui WA saya, "Ibu, saya ingin mengenal Tuhan, Bu. Sejak saya mendengar khotbah Ibu pertama kali, saya jadi mengerti, oh ternyata hidup kekristenan itu seperti ini. Padahal saya sudah lama jadi Kristen, Bu. Tapi saya mau, Bu. Bagaimana caranya, Bu?" Ya, ada orang-orang yang datang, "Bu, saya pengen jadi mentor Ibu." Enggak. Saudara, saya selalu bilang mentor kita tuh Tuhan, ya. Yang menjadi pengajar kita tuh Tuhan dan Roh Kudus. Jadi bagaimana caranya? Dengerin aja semua khotbah-khotbah saya. Kenapa juga saya hari ini membuat sesi pengajaran kitab Amsal ini? Ini juga salah satu apa yang Tuhan taruh di hati saya supaya semakin banyak orang yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan dan memperoleh hikmat.
Ya, saya rindu saudara semua bertumbuh ke arah yang benar akan Tuhan. Gantungkan imanmu kepada Tuhan, pada firman, pada Roh Kudus ya. Karena pada akhirnya kita semua harus memberikan pertanggungjawaban pribadi-pribadi. Kita harus ke gereja, iya. Kita harus terlibat dalam satu organisasi gereja, harus. Kita harus berjemaat satu gereja, iya. Tapi menaruh pertumbuhan iman, itu taruhlah kepada Tuhan dan kepada firman. Makanya kalau orang datang berkata, "Bu, mentoring saya dong." Nggak usah, Roh Kudus akan mengajari kamu. Ya, baca Alkitab, baca firman, cari sampai kamu menemukannya. Dengerin khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, dengerin khotbah-khotbah saya. Cari seperti kamu mencari emas, mencari harta terpendam. Ya, ada usaha. Orang yang mencari harta terpendam itu dia akan mengorbankan segala-galanya. Lalu saya mulai bertumbuh. Jadi hikmat itu terus ya, kita cari. Tapi ingat, Tuhan adalah sumber hikmat. Ayat yang ke-6 bisa dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ingat, hikmat itu hanya ada pada Tuhan, bukan yang lain. Ya, karena itu hari ini mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, cari kebenaran. Ya, ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, kalau kita mengklaim firman Tuhan tuh jangan sembarangan ya. Saya melihat sekarang itu ada banyak orang Kristen yang sembarangan. Hidupnya jauh dari Tuhan, tapi dia klaim, engkau adalah perisaiku Tuhan. Padahal masih mabuk, masih judi, masih merokok. Tuhan perisaiku, gak bisa. Ya, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Waktu kita datang berdoa minta ampun, diampuni. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Ya, di sini dengan jelas di sana dikatakan, ya, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ya, kalau engkau gak jujur, ya, bertobat dulu, baru mohon Tuhan. Kenapa setiap orang yang konseling kepada saya selalu bilang bertobat. Tuhan pasti memulihkan orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Saya selalu berkata seperti itu supaya kita ini menyadari dan tahu benar ya. Saya dikatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bukan bagi semua orang Kristen, enggak. Tuhan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, yang hidup dalam kekudusan. Maka Allah adalah perisainya. Makanya jangan sembarangan ya berkata, miliki pengertian yang benar, baru kita bisa berkata. Ayat yang berikutnya, ayat 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tuhan yang akan menjaga jalan keadilan bagi kita dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jadi sekalipun orang melakukan ketidakadilan pada kita, enggak apa-apa, percayalah Tuhan yang menetapkan jalan keadilan bagi kita dan menjaga jalan orang-orangnya yang setia. Setia aja melakukan kebenaran, setia aja hidup dalam kekudusan, setia aja mengejar perkenanan Tuhan. Maka Tuhan yang menjamin jalan-jalan kita dalam keadilannya. Ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Orang yang sungguh-sungguh mau mengejar hikmat Tuhan seperti mengejar harta terpendam, dialah yang akan mengetahui kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat yang ke-10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Yang terakhir, ya, karena orang yang mencari dialah yang akan mendapat. Kenapa? Waktu tidak ada kebahagiaan lain yang melebihi orang yang hidup dalam kebenaran dan hikmat Tuhan. Percayalah saudara, sekalipun engkau punya harta banyak, tapi kalau engkau tidak hidup dalam takut Tuhan, itu semua percuma dan sia-sia. Ya, tapi orang yang mencari Tuhan, mencari takut akan Tuhan lebih daripada emas, harta terpendam. Bisa dikatakan, ya, hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Percayalah ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka pengetahuan dan takut akan Tuhan itu yang akan membuat jiwa kita bersuka cita. Iya, kita akan lanjutkan di episode yang berikutnya ya. Saya percaya biar apa yang sudah kita dapat pada hari ini dari Amsal pasal yang kedua ya, faedah dari menuntut hikmat. Mari, intinya yang sudah kita pelajari,
Orang yang mencari hikmat seperti mencari perak dan harta terpendam, mereka lah yang akan memperolehnya. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah, jangan sia-siakan waktu hidup kita. Selama masih ada waktu, kejar takut akan Tuhan, kejar hikmat Tuhan, banyak bergaul dengan firman Tuhan, banyak dengerin khotbah-khotbah, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak menggali pengetahuan supaya hidup kita bersuka cita. Baik, kita akan satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat apa yang sudah kami pelajari hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja, terus mendatangkan kebaikan. Pimpin hidup kami Tuhan untuk ada dalam hikmat-Mu. Dan setiap kami hari ini yang menyaksikan ini, kami adalah orang-orang yang rindu dan mau mengejar hikmat Tuhan lebih daripada harta terpendam, lebih daripada perak dan emas. Karena kami tahu kebahagiaan hidup kami ada di dalam takut akan Tuhan. Ketika kami hidup dalam perkenanan dan kekudusan dan hikmat Tuhan, maka itulah kebahagiaan bagi jiwa kami. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang salah, supaya waktu yang sisa yang masih kami punya dalam hidup ini, kami mau pakai sungguh-sungguh untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetaplah setia dan tetaplah bersemangat untuk mencari Tuhan. Kejar Tuhan seperti yang kau mengejar harta terpendam, supaya engkau berbahagia dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.